yang beda Indonesia dengan negara yang lain, yang merupakan karya dari pendahulu kita, luar biasa menurut saya, yaitu menciptakan 5 kalimat yang sangat sakral itu. Pancasila. Coba, kalau benar kita ini mengaku bangsa Indonesia, pasti harusnya dia adalah manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. NKRI harga mati itu harus sudah menjadi jiwa kita. Jangan sekali-kali kita mengaku bangsa Indonesia, tapi dalam jiwanya ingin memecah belah. Menurut saya Polonema ini merupakan ya salah satu pilihan yang sangat tepat untuk bangsa Indonesia saat ini, di mana bangsa Indonesia ini sekarang ini butuh orang-orang yang kreatif. Mohon izin Pak Sekjen, saya lepas masker Pak Sekjen. Boleh, saya juga ikut lepas lah. Iya. Insyaallah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Politeknik Negeri Malang, Polonema, kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Haryo Susmoro, Sarjana Sosial, SHMH. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang Pak Sekjen di Polonema. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini bisa berbincang-bincang santai dengan panjenengan ini. Alhamdulillah. Ya, pertama tentunya dalam rangka kita bicara tentang wawasan kebangsaan ini Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau saya perhatikan Indonesia ini kan negara yang penduduknya cukup besar Pak Sekjen. Tapi akhir-akhir ini kalau dibandingkan antara jumlah penduduk dengan martabat keberadaan kita sebagai sebuah bangsa, ini tampaknya kan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Pak Sekjen. Menurut pandangan Pak Sekjen ini apa kira-kira yang harus diperbaiki Pak Sekjen? Terima kasih Pak Sinar ya. Siap, Pak Sekjen. Atas waktu dan kesempatan ini untuk saya bisa menyampaikan beberapa hal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sinar. Siap. Benar, tapi tidak semuanya, Pak. Siap. Artinya di sini Indonesia sebagai negara yang besar, ya besar memang. Iya. Secara fisik besar. Itu Pak Sinar, kalau Indonesia ini, peta Indonesia itu kita taruh di Eropa, itu mulai dari Irlandia sampai dengan Ukraina itu. Iya, siap. Itu 33 negara. 33 negara. Jadi di Eropa di sana, untuk memimpin negara sebesar Indonesia itu butuh 33 kepala negara. Jadi seorang presiden di sini tuh di Indonesia itu sebenarnya sebanding dengan 33 kepala negara sana. Di Eropa. Jadi ya. kalau seandainya kita mau hebat, ya memang kita sudah negara hebat sebenarnya. Ya. Bahwasanya ada kurang-kurang biasalah, namun negara nggak ada yang sempurna juga, Pak. Gitu manusia nggak ada yang sempurna, jadi kita tidak perlu terlalu pesimis gitu. Iya. Ya. Artinya rasa optimis harus tetap ada Pak Sekjen. Ya? Harus ada, dan potensi untuk besar, untuk hebat itu ada. Oleh karena itu, memang kita diperlukan upaya-upaya, Pak. Iya. Upaya-upaya memahami tentang diri sendiri. Ya, diri sendiri, bahwa kita negara besar, butuh pemimpin besar. Bukan besar secara fisik, besar cara berpikir. Besar cara cara pandangnya gitu. Nah, gitu. Terutama kaitannya dengan wawasan Nusantara mungkin betul. Pak Sekjen ya. Ya, betul. Wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kita negara besar, ini repot. Ya, memang Bung Karno itu pernah mengatakan ya Pak Sekjen, mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Bung Karno memang mengatakan bahwa bangsa yang besar seperti Indonesia ini memang diperlukan adanya kualitas dan kuantitas tekad dari generasi penerus. Itu yang maksudnya tekad generasi penerus itu tekad seperti apa Pak Sekjen? Pak Sekjen bisa memberikan tanggapan mungkin Pak Sekjen. Menurut Pak Sinar, kalau seandainya ada orang hebat, apakah terus kemudian
Tidak ada ancaman. Siap, selalu ada. Kita hidup tuh penuh dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Iya. Untuk menguji seberapa hebatnya. Gitu. Berarti ujian itu memang datang Pasti sengaja ada. diberikan kepada bukan hanya manusia, tapi Bukan bangsa manusia, juga. bangsa Allah memang itu yang membuat seperti itu. Iya, Pak Sekjen. Akan aku uji manusia gitu. Tapi sesuai dengan kemampuannya ya. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Wah, luar Kan biasa. gitu. Akan aku uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Iya, Untuk menguji siapa yang benar-benar hebat gitu. gitu ya. Kan gitu. Siapa yang benar-benar baik amalannya, Iya. kehebatan. Maka Indonesia ini akan dihadapkan pada persoalan-persoalan. Iya, Itu ada suatu bentuk ya bahwa Indonesia ini sadar kita negara hebat, negara besar. Oleh karena dengan menyadari negara hebat itu, kita juga orang-orang yang ada di Indonesia harus hebat. Untuk jadi hebat harus ya latihan, ya belajar segala macam. iya. Contoh, kalau kita mungkin lihat film kungfu gitu ya, Siap. kan semua orang kayaknya seneng itu. Iya. Iya toh? Termasuk saya, Pak. Lah kan gitu. Coba untuk jadi jagoannya itu Iya, iya, kira-kira ujuk-ujuk langsung dia jagoan aja atau menangan terus apa digambarkan bagaimana dia latihannya. Iya. Artinya diperlukan sebuah proses ya, Pak. Sebuah Sekjen. proses. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini. Iya. Perlu proses. Nah, oleh karena itu bangsa ini juga harus belajar, nggak bisa terus kemudian dia hebat tiba-tiba nggak hebat. Sehingga Bung Karno mengingatkan itu, kita negara hebat. Iya. Untuk menjaga negara hebat, ya kita harus orang-orang hebat. Iya, iya. Untuk menjadi orang-orang hebat, dia juga harus menyadari perlu belajar. Artinya supaya punya pikiran hebat juga Nah, ya, pula Pak pikiran Sekjen. hebat gitu. Karena negara-negara yang di luar itu nggak suka kalau Indonesia itu hebat. Gitu ya, Pak. Loh iya, Terus pesan moral apa kira-kira Pak Sekjen yang ingin disampaikan ke generasi muda kita ini loh, supaya mereka itu betul-betul memperbaiki kualitas, terutama dari segi cara seperti dikatakan Bung Karno tadi, agar bukan hanya kuantitas, ya tapi kualitas pun juga harus diperbaiki supaya bisa bersaing di mata dunia gitu loh, betul. Pak Sekjen. Satu hal yang beda Siap. Indonesia dengan negara yang lain, Ya, yang merupakan karya dari pendahulu kita, ya, luar biasa menurut saya. Iya. Yaitu menciptakan 5 kalimat yang sangat sakral itu. Pancasila maksudnya. Pak? Pancasila. Coba, kalau benar kita ini mengaku bangsa Indonesia, Ya, pasti harusnya dia adalah manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. gitu ya. Sudah kita nggak usah bicara yang berikutnya, Ya, amalkan yang satu itu sudah akan menjadi orang yang hebat. hmm, Karena kalau betul-betul kita sebagai manusia yang sadar ya, tentang Tuhan yang Maha Esa, maka kita tahu dong, Tuhan itu kan maha kuasa segala-galanya. ya. Oh, jangan neko-neko ambek Tuhan. Artinya ada kewajiban moral. ya. Ada kewajiban untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, iya, iya. Kalau itu dilaksanakan, otomatis akan tercipta manusia-manusia yang berberi kemanusiaan. Tapi terkadang memang dalam pelaksanaan ya Tuhan sendiri sudah menyindir Pak Sekjen. Mohon maaf kalau keliru. Kan ada memang al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu sebetulnya sudah ada ya. Betul. Cuma terkadang kita meragukan ya, ragu. Betul, betul. Lantas apa ini mungkin yang menjadi kerisauan Bung Hatta juga ya Pak Sekjen ya. Bung Hatta itu kan bukan khawatir sih, cuma beliau itu risau bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini dikhawatirkan suatu saat itu akan jatuh atau dilumpuhkan oleh jiwa-jiwa yang kerdil katanya. Betul. Gimana Yang Pak nanti Sekjen? negara besar harus memang orang besar. Kalau jiwanya kerdil bisa lumpuh memang. Gitu ya. Ya, Untuk iya, mengatasi gitu. itu Pak Sekjen. apa Betul. kira-kira? Jadi memang untuk bisa mempertahankan Indonesia menjadi negara besar, siap. itu harus punya jiwa besar. Dulu Indonesia itu pernah ya di negara yang Indonesia sekarang ini Iya, iya. pernah ada 2 kerajaan yang hebat. Iya, Kita kenal Sriwijaya, iya, kita Majapahit. kenal Mojopahit. Iya, Kira kehebatan kedua negara itu karena apa? Karena besarnya jiwa-jiwa yang menghuni pada saat itu. artinya memang ada pemikir-pemikir besar, Besar. berjiwa Mojopahit besar. misalkan, Iya, Gajah Mada. iya, Ya, toh? Apa pemikirannya beliau itu? iya, iya, iya. Tan amukti palapa lamun durung nuswa amusti nuswantara. Dia berjanji tidak akan makan buah palapa kalau negara ini kerajaan ini belum bersatu. Berarti komitmen ini perlu disampaikan Nah, Pak ini Sekjen harus ke generasi komitmen. muda ya. NKRI harga mati itu harus sudah menjadi
menjadi jiwa kita. Jangan sekali-kali kita mengaku bangsa Indonesia, tapi dalam jiwanya ingin memecah belah. Iya. Kan gitu. Iya. Apapun yang kita pelajari, belajar di Polinema ini hanya bagian Iya. dari amaliyah untuk bisa menjadi warga negara yang Iya. hebat. Baik Pak Sekjen, setelah Pak Sekjen lebih dekat, kan tak kenal maka tak Ya. sayang. Pak Sekjen ini kebetulan sekarang kan hadir di Polinema, berarti kan mulai ada rasa sayang terhadap Ya, Polinema. ya. Mohon izin, kira-kira komentar apa setelah Pak Sekjen melihat profil Polinema dari dekat itu, ada nggak kira-kira komentar yang ingin Pak Sekjen sampaikan itu loh? Untuk perbaikan Polinema ke depan tentunya ya Pak Sekjen. Meskipun mungkin saya hanya baru sekilas gitu Pak ya, karena Iya, memang, siap. tapi saya melihat Pak, saya bangga dengan Polinema dengan perkembangannya yang tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan benar gitu ya. Iya, Dan saya insya yakin, yang saya yakin benar Allah, gitu. insya Allah. Buktinya apa? Ya sekarang hebat seperti ini, berarti Iya. kan perkembangannya luar biasa gitu. Iya. Ya kan gitu. Iya, Hanya saya mungkin pesan kepada para mahasiswa bahwa kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini melalui Polinema sangat besar. iya, Janganlah belajar hanya untuk mengejar ilmu pengetahuan menjadi orang cerdas secara intelektual saja gitu. Tetapi haruslah juga cerdas secara spiritual. iya, Karena perpaduan dari cerdas secara intelektual dan secara spiritual itu akan akan menghasilkan paduan antara ilmu pengetahuan dan ilmu amaliyah. iya, Ya. Ditambah dengan kecerdasan emosi yang baik, iya, kecerdasan emosi, kepedulian terhadap lingkungan kepada bangsa dan negara ini, iya. tentunya ini akan bisa ikut memperkokoh, memperkuat bangsa Indonesia ini di kancah dunia. Kalau akhir-akhir ini menurut pengamatan Pak Sekjen setelah melihat perkembangan mahasiswa, adik-adik mahasiswa lah, itu kepedulian mereka terhadap bangsa dan negara kira-kira bagaimana Pak Sekjen? Sekarang ini kan eranya era satu sisi secara ilmu pengetahuan sudah semakin maju, Iya, dan teknologi 4.0 katanya. iya, ya, betul. Kan gitu kan? Iya, betul. Merubah kemudian membuat pola kehidupan manusia juga berubah, 5.0 katanya. Iya. Ya kan gitu. Nah, perubahan-perubahan ini terus kemudian melahirkan namanya era disrupsi, Iya, era post-truth. Ya. Ini kan suatu hal yang harus kita waspadai. Lahirnya era industri 4.0 dan sosial 5.0 Iya. itu memunculkan era disrupsi. Siapa yang punya daya imajinasi, inovasi, kreativitas tinggi, dia akan menang. iya, Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada, dia akan menang. Iya. Jadi bangsa yang unggul. iya, Kan gitu. iya, Tapi ini masih unggul dalam konteks unggul duniawi, Pak. iya. Padahal Bukan unggul. ukhrawi ya? Bukan. Padahal itu duniawi itu Ukhrawi semua. lain lagi ya? Pasti itu akan ditinggal semua itu. Gitu ya. Itu akan ditinggal semua, sehebat kayak apapun, mesti akan di endingnya adalah akhirnya kiamat, kan gitu. Gitu ya. Nah, ya kiamat sendiri maupun kiamat dunia nanti itu. Berarti keseimbangan antara lahir ya dan batinnya, terutama pada adik-adik mahasiswa, Polinema khususnya ya Pak. Boleh nih, Pak. Pak Sekjen itu menjadi satu keniscayaan. Bahkan kalau saya boleh saya katakan, Pak Sinar, Ya, bahwa urusan akhirat itu harus di depan. ya, Bukankah Allah yang menciptakan kita mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. siap. Kita diciptakan hanya untuk ibadah. Maka gunakan segala sesuatu untuk ibadah. Belajar itu untuk ibadah, bukan untuk cari duit. Iya, iya, iya. Duit sampingan. Duit nanti otomatis Allah Dengan sendirinya. Allah akan jamin kok. Iya, Allah akan jamin. Kita ngomong harus untuk ibadah. Wah, ini sangat menarik untuk Kan gitu. disampaikan Apapun pada mahasiswa. meleknya mata kita juga untuk ibadah. Iya. Karena meleknya untuk ibadah, ojo jelalatan. Kan ngono. Siap, Lihat yang benar-benar Allah boleh lihat. Yang nggak boleh lihat jangan. Iya, iya, iya. Langkah kaki kita juga untuk ibadah. Iya. Artinya sudah ada garis-garis Sudah cari. tumpu ya. Betul. yang Pemahaman harus dilalui. sebenarnya hanya merubah di niat kok. Gitu ya Pak. Iya, Sekjen? tetap kita jadi mahasiswa, tetap jadi dosen, tetap jadi petani, tetap jadi tentara, tetap jadi dokter, semuanya sah saja. Yang akan membedakan cuma di niat. Iya, iya. Yang akan membuat itu untuk ibadah atau enggak. Iya, 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 iya. Artinya mahasiswa yang kuliah pun ya harus Loh, betul. niatnya itu benar-benar juga Untuk diniatkan ibadah, untuk bukan ibadah. untuk cari kerja, tapi ben mlebu surga. Iya, iya, iya. Saya kuliah karena saya ingin masuk surga. Gitu ya Pak. Iya. Maka kalau saya jadi seorang insinyur, Iya. seorang ahli listrik, apapun yang dipelajari Polinema, Iya. itu diamalkan untuk ibadah. Maka nggak neko-neko, nggak mungkin korupsi,
Ya, siap. Ya, nggak mungkin ngapusi. Iya, iya, iya. Ya, nggak mungkin elelean gitu. Iya, iya. Artinya pasti yang Lah iya, positif-positif lah betul. ya. Dia tetap jadi seorang Iya. mahasiswa yang benar. Iya, iya, iya. Kan gitu. Karena apa? Allah nggak menghendaki mahasiswa elelean. Iya. Apa mana emang kerjanya yang demo tok. Gitu ya. Loh iya. Ya kan? Mestinya harus Nek demo yang sesuai pelajaran boleh. Gitu ya. Artinya harus ada senjata baru ya Pak. Betul. Senjata dalam tanda petik loh Pak. Betul. Bukan senjata dalam arti. Bukan. Kira-kira senjata untuk mahasiswa Polinema ke depan ini apa Pak? Iman dan takwa. Oh gitu ya, Iya. senjata utama ya, supaya bisa menciptakan sejarah baru ya. Iya, iman dan takwa. Karena itulah yang akan mengajak kita istiqomah lurus pada kebahagiaan dunia akhirat. Gitu. Termasuk juga membangun bangsa dan negara. Betul. Iya, iya. Memang Bung Karno itu pernah, kalau tidak keliru baca itu salah satu pada saat ada perayaan peringatan Isra Mi'raj juga mengatakan hal yang sama Pak Sekjen. Bahwa iman dan takwa itu adalah landasan untuk menjadi mahasiswa atau masyarakat yang berkualitas dalam kuantitas yang begitu besar. Kemudian begini Pak Sekjen, setelah Pak Sekjen mengetahui, ya walaupun hanya sepintas lah mengetahui keberadaan Polinema ini, kira-kira ke depan Pak Sekjen, yang bisa disinergikan antara Dewan Ketahanan Nasional dengan Polinema ini, kira-kira apa Pak Sekjen? Sesuai dengan fungsi ya, tugas Dewan Ketahanan Nasional. Ya, sekalian Pak Sekjen bisa memberikan penjelasan. Yang insya Allah ini kita akan balik lagi namanya berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional. Ya. Dan memang Dewan Keamanan Nasional itu mempunyai skup yang lebih luas daripada Dewan Ketahanan Nasional. Yang di situ punya tugas adalah untuk memberikan rancangan kebijakan strategis yang bersifat kedaruratan kepada Presiden. Ya. Presiden selalu kepala negara itu punya tugas untuk menjamin negara ini aman, agar rakyatnya bisa sejahtera gitu. Nah, untuk aman ini sangat kompleks, maka beliau tidak bisa berpikir sendiri. Maka dibantu dalam kedewanan ini. Oh, termasuk Wantanas ini. Nah, Wantanas ini kumpulan sebenarnya bukan saya hanya sekjen, sekretaris. Tetapi di dewan itu, di situ ada menteri-menteri kabinet ada di situ. Mohon izin Pak. Ya. Kalau Pak Sekjen, dalam hal ini Pak Dr. Insinyur Harjo Susmoro ini sebagai Sekjen, berarti mohon izin, ketuanya ini siapa kira-kira Pak? Presiden. Oh, ketuanya langsung Presiden. Presiden ketuanya. Beliau adalah ketua Dewan Ketahanan Nasional yang kalau di negara lain, di Amerika, Inggris, kemudian Jepang, Turki, Cina, dan negara besar mereka menggunakan namanya Dewan Keamanan Nasional, National Security Council. Oh gitu. Nah, jadi tempat untuk memberikan masukan-masukan ke Presiden bagaimana menghadapi situasi kontingensi, situasi darurat, krisis, baik yang sifatnya potensial, apalagi yang faktual. Artinya berkaitan dengan Epolexos Budhankam yang tentunya bagi bangsa Indonesia ada 8 aspek kehidupan yang mendasar adalah ada Epolexos Budhankam itu yang Pancagatra, dan yang Trigatra itu adalah tentang geografi, demografi, dan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Ini semua harus diyakinkan bahwa ini aman. Karena dengan ini semua aman, aman itu bukan berarti tidak ada ancaman, tantangan, dan gangguan, tetapi mampu untuk menghadapi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan itu, sehingga ini bisa digunakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, kembali ini Pak Sekjen, yang saya tanyakan tadi, kira-kira kolaborasi apa yang bisa dilakukan dengan Polinema? Bisa dengan Polinema, yakinkan bahwa wawasan kebangsaan bagi mahasiswa di Polinema ini betul-betul bagus, sehingga dia akan belajar dengan baik, yang orientasinya adalah demi untuk bisa menyumbangkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar untuk mencari penghidupan dirinya sendiri, tapi demi bangsa dan negara otomatis dia akan dapat gitu loh. Siap Pak Sekjen. Iya. Kemudian begini Pak Sekjen, kira-kira ini kan ada sekitar ribuan calon mahasiswa ini ya, yang kebetulan ini pada bulan-bulan ini sedang ada pendaftaran untuk calon mahasiswa Polinema. Ada nggak kira-kira pesan-pesan khusus yang ingin Pak Sekjen sampaikan kepada calon mahasiswa, adik-adik mahasiswa, atau mungkin
orang tua yang ingin menguliahkan putra-putrinya ke Polinema, bahwa kuliah Polinema itu merupakan sebuah pilihan yang tepat. Artinya kita di Polinema itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya juga ada yang Pak Sekjen katakan tadi adalah bagaimana membimbing, membina mahasiswa itu berada di garis yang tepat. Dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai hukum yang ada. Mohon Pak Sekjen bisa memberikan ke masyarakat ini. Baik, walaupun saya tidak terlalu lama tadi untuk mencoba mencermati apa itu Polinema, namun saya berusaha untuk belajar tepat menangkap apa yang bisa saya analisa itu. Menurut saya Polinema ini merupakan ya salah satu pilihan yang sangat tepat untuk bangsa Indonesia saat ini, di mana bangsa Indonesia ini sekarang ini butuh orang-orang yang kreatif untuk banyak sekali hal yang harus kita perbuat Pak, di Indonesia. Kita selama ini banyak mengandalkan tenaga ahli asing gitu. Dan ini sebenarnya sudah harusnya karena bangsa Indonesia nggak ada yang pintar, banyak yang pintar, cerdas banyak gitu. Cuma sayangnya kadang-kadang yang cerdas itu langsung disaut oleh orang pihak luar gitu. Dikasih beasiswa keluar nggak mau balik lagi gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Nah mari kalau kan stop lah gitu yang seperti itu. Artinya mari kita belajar di Indonesia sendiri, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sangat bagus, sangat potensi, dan itu memberikan jaminan atau harapan masa depan yang sangat bagus. Semua berpulang pada dirinya sendiri bagi mahasiswa. Kalau dia mau belajar dengan baik, insya Allah juga akan berikan yang terbaik. Amin. Tetapi kalau belajarnya terus asal-asalan, hasilnya asal-asalan. Nah, gitu aja. Jadi bukan perguruan tingginya, bukan politekniknya yang memberikan jaminan itu. Ini hanya memberikan sarana, dan menurut saya sarana yang diberikan sudah cukup bagus. Metode pembelajaran juga sudah cukup bagus. Saya lihat cukup bagus. Kembali kepada masih mau serius enggak. Dalam tuntunan agama mungkin maka sabat wa alaiha maktasabatnya kan gitu. Dia akan menerima apa yang dia lakukan. Memperoleh keuntungan karena usahanya sendiri, kerugian karena usahanya sendiri. Fama yamal mithqala dzarratin khairan yara wa ma yamal mithqala dzarratin syarran yara. Itu kalau kita lengkapkan dikit lagi. Siap. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi begitulah wawancara singkat kami dari Humas Polinema dengan Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Haryo Susmoro, Sarjana Sosial SHMH. Beliau telah memberikan beberapa pandangan terutama terkait dengan wawasan kebangsaan, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh generasi muda, terutama adik-adik calon mahasiswa yang akan melanjutkan kuliahnya di Politeknik Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat-sehat. Jazakallah khair. Mudah-mudahan selalu lancar dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.